Tapi publik harus tahu juga ya, maksudnya jadi potensi kita bermain di SEA Games ini tanpa Marquis dan Derek sangat besar ya. Iya. Gitu ya. Karena kan Derek kemarin seperti yang kita tahu sempat kolaps selang kan, terus operasi, ya masih kemungkinan untuk main sangat-sangat kecil. Begitu pula dengan Marquis yang cedera di bahu kalau nggak salah. Ada baru lagi cederanya di bahu sama di mana gitu, tapi ya gitulah pokoknya peluangnya tanpa mereka berdua kecil. Tapi kalau kayak gitu, kalian berdua manggil Leicester nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Besok Lebaran ya. Ini belum Mas, belum ya, masih lama ya. Ya, udah nyampe mana ini lo? Ngaji lo? Udah jus 29. Berkurang pahala puasa lu, bohong lu. Loh, bener. Oh, bener. Waktu gue SD sampai 29 udah. Ya. Lu udah pernah khatam belum, Dim? Udah lah. Anjir, hebat banget. Dia hatam dulu baru disunat, boy. Gitu bukan lu? Lu tradisinya gitu gak? Dihatam dulu baru disunat enggak ya? Kayaknya ya, gue hatam SD, sunat SMP, iya kayaknya. Anjir, sunat SMP, anjir. Tapi emang zaman dulu buang waktu gue di SD. Beda daerah, beda tradisi emang. Ada daerah yang sunatnya tuh kelas 6 SD ke atas gitu. Ada yang sebelum SD udah pernah disunat gitu. Iya. Itu masih kecil-kecil disunat. Jadi kalau misalnya ada temen gitu dari luar daerah datang pindah gitu, terus tanya, di kelas 6 gitu, lu belum disunat? Anjing itu ketawa, jadi kayak jadi bahan bulian gitu, udah besar tuh belum disunat. Kenapa ngomongin sunat gitu? Boy, ketemu di Main Basket Podcast masih dalam suasana suci bulan Ramadan. Kita jeda 2 bulan. Pertama karena bulan Ramadan, IBL maksud gua. Yang kedua karena di bulan Mei kita akan SEA Games di Phnom Penh di Kamboja. Kita punya beban berat, yaitu mempertahankan. Seperti kalau kata orang-orang, mempertahankan lebih sulit daripada merebut gitu. Padahal merebut juga sulit sih. Kita baru aja beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu menaturalisasi pemain lagi, Anthony Bean. Anthony Bean ini kita kasih sedikit latar belakang ceritanya. Dia itu awalnya adalah hasil dari seleksi pemain asing untuk ikutan latihan waktu tim nasional latihan di mana, di Las Vegas kalau nggak salah. Vegas. Yeah. Vegas. Ada sekitar berapa pemain waktu itu disebut sama manajer? 20 atau 8 ya? Oh enggak, 10 sampai 12. Iya, sekitar segituan lah, sedikit aja. Enggak nyampe 20 berarti. Tapi salah satunya mantan pemain NBA. Nah, katanya ada salah satunya mantan pemain NBA. Nah, akhirnya si manajemen tim termasuk pelatih kayaknya milih si Bean, dan kemudian Bean kita sebenarnya udah tahu dari awal, cuman ya udah nih, kita ini calon naturalisasi kita, ikut liga dan terus kemudian absen. Waktu itu absen di Rans lawan apa? Di Solo. Mulai lawan Rans ya kalau nggak salah ya. Di Solo pokoknya absen. Di Solo pas lawan Rans itu absen karena udah mulai proses tuh wawancara dan lain sebagainya. Akhirnya kita 2 minggu 3 minggu yang lalu dapat kabar bahwa udah dinaturalisasi. Gua harus lihat lagi beritanya apakah itu sudah resmi atau baru baru direstui ya. Iya. Jadi karena memang kalau ngobrol sama salah satu praktisi hukum olahraga itu Eko Nur Kristanto, berbeda dengan sepak bola. Gua nggak tahu di sepak bola. Kayak kurang lebih di basket itu gara-gara dapat emas naturalisasi itu orang-orang Kemenkumham tuh katanya seneng tuh, wah tuh dapat emas tuh gara-gara dinaturalisasi gitu. Yeah. Dapat emas basketnya. Nah, kabar serunya adalah gara-gara kita merebut emas, itu Filipina kebakaran dagu, bukan lagi kebakaran jenggot itu udah kebakar, dagunya kebakar, tau gak lo? Dia harus merebut kembali. Bulan Januari itu, gua baca-baca berita ke belakang,
Ya barangkali sarkas atau gimana si komite olimpiadenya Filipina bilang, wah kalau bisa 5-5-nya kita naturalisasi buat ngerebut lagi emas ini gitu di basket gitu. Walaupun menurut gue ya nggak usah gitu-gitu amat, lalu nggak usah pakai naturalisasi juga lu masih bisa menang kok gitu. Segitu jagonya, segitu tingginya level lu. Tapi kemudian juga ya banyak hal lah. Pokoknya hari ini kita mau ngomongin SEA Games sih teman-teman ya. Adrian ya. Kambodia. Menurut lo nih, menurut Dimas dan Adrian ya mungkin gue juga, siapa pemain-pemain yang saat ini layak untuk jadi pengisi 12 pemain di putra? Kita nanti mudah-mudahan ada peluang kita ngomongin yang putri juga ya. Di putra. Emang belum kepilih ya? Harusnya belum. Setidaknya belum diumumkan ya. Berarti yang ikut di IBL ini. Kenapa? Bukan berarti yang timnas yang ikut di IBL ini. Bisa. Ya kemungkinan besarnya pasti yang ikut IBL kan, siapa yang lebih enggak maksudnya Patriots maksudnya ya. Oh Patriots. Bukan, yang main bukan the whole Patriots, bukan. Mungkin ada 1-2 dari Patriots mungkin. Ya. Pelatihnya masih tetap Coach Milos. Nah, Coach Milos, Coach Ahang sama Coach Cacing. Coach Wahyu, iya. Nah, Boy, geng, kira-kira menurut lu berdua siapa yang layak nih untuk masuk mengisi kekuatan kita di SEA Games 2023 Kambodia? Ada informasi menarik juga satu, belum dikonfirmasi oleh panitia SEA Games-nya, tapi katanya di Kambodia ini naturalisasinya bebas, tidak seperti aturan FIBA hanya satu naturalisasi. Syaratnya hanya punya paspor. Misalnya nih, kayak dia punya paspor Indonesia. Bisa. Boleh tuh dia main tuh. Nggak ada aturan FIBA cuma satu pemain. Jadi artinya misalnya nih, kita sudah menaturalisasi siapa aja? Marcus Bolden, Lester Prosper, Jamar, B-Boy, Brandon, harusnya bisa main semua tuh kalau misalnya mau diturunin gitu. Anthony Hargroves, Jaren Kram. Apa? Oh, enggak ya? Emang udah tanyain dulu. Tuh, gitu. Anthony Kids. Sama inilah pemain-pemain Mawar Siren. Ya, itu geng. Kita mulai dari pemain yang kita bahas sekitar 2-3 episode yang lalu tentang pemain besar. Kita ada nggak sih untuk bantu di situ? Tahun lalu kita ada Vincent. Sekarang katakanlah Vincent kita anggap masuk lagi gitu. Ada nggak yang bantuin Vincent lagi gitu? Saya Boy. Ya Adrian, silakan Adrian. Kalau gue Julian Kalias. Wah, improve banget sih. Utamanya kalau dia main sama Anthony Bean ya. Okay. Main bareng sama Bean kayak udah dapat gitu dia harus ngapain, dia role-nya kemana. Terus yang gue takjub improve-nya utamanya adalah di how he read the game. Baca situasi, dia berdiri di mana, kapan dia gerak itu cukup bagus Julian di musim ini ketimbang musim lalu. Kalau di big man ya. Sama Kelvin? Siapa? Kelvin ini masih perlu bersaing kayaknya ya. Mungkin kalau gua juga bisa lihat Kelvin saja ya. Kelvin SM Patriot Boy. Iya. Kalau gua sih ngelihatnya masih bisa yang masuk ke situ Pandu ya. Oh, Pandu Prawira. Iya, buat diadu sama Kelvin gitu kalau misalnya bawa. Ya. Pandu on defense bagus. Ya, oke lah buat jaga. Kan juga satu lagi yang mungkin kelebihan Pandu ketimbang lainnya adalah vertikal leap lebih bagus. Kita ngomongin ini masih seleksi apa gimana sih? Kita asalnya Boy, ini tim nasional menurut kita. Jadi harapannya dari obrolan ini Coach Milos sangat mempertimbangkan obrolan kita ini dan juga dan Iya. Gitu jadi gitu Boy. Kalau gua ya, kalau memang masih seleksi, gue pengen masukin Nixon juga malah. Oh, Nixon Rans. West Bandit, Nixon Gosal ya. Karena Pandu ya, menurut gua sejauh ini ketutup karena ada Reza luar biasa gitu loh. Jadi si Pandunya
lebih jauh bagusan season lalu daripada season ini. Ya, Karena oke. Reza kan lumayan sering main terus. Iya, iya. Ini buat gede ya, buat gede. Ini kita ngomongin yang gede dulu. Tapi gue memang masih Julian, lu suka nggak Julian? daripada yang SM siapa? Tadi Calvin. Calvin. Iya, Julian gue. Nixon, elaborasi dikit tentang Nixon. Kenapa Nixon, boy? Nixon kan awal seri starting 5 dia tuh. Ya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang kan starting 5. Harusnya Nixon juga pernah di Patriot juga kalau nggak salah ya. Enggak. Hah? Nggak pernah. Nggak ada. Nggak ada. Tahun lalu dia langsung masuk Oke. ke WB. Dia di UPH. Ya Jadi Nixon All-Star menurut- kan, boy? Ya iya. Dia All-Star ya. Ya All-Star gue tahu dia masih bisa diracik gitu, masih bisa diramu lagi, dieksplor lagi kemampuannya. Jadi makanya kalau gue bilang kalau buat seleksi, gue harapannya Nixon masuk. Kalau buat seleksi, Artinya nggak usah masuk pas tim inti dong. iya nggak apa-apa. Tapi kalau seleksi dia bisa bersaing, kan bisa masuk tim inti karena Ya. gue ngelihatnya masih bisa bersaing. Itu yang gue lihat, masih bisa bersaing di bawah ya. Dia ini ngomongin big man dulu lah. Ya, gue agak bingung tuh ya. Waktu di Liga Mahasiswa 2021 kan, gue ada sana. Dia main buat UPH. Itu dia nggak shoot 3 point loh. Dia shoot 3 point, shoot mid range gitu. Tapi waktu di pro malah berkurang. Itu aja sih kalau misalnya. Boy? Artinya bagus. Harusnya dia masih tetap 3 point dan mempertahankan itu harusnya. Maksud lu gitu? Iya, kalau misalnya dia bisa bawa itu lagi, dia bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya cuma jadi rollman yang attempt juga jarang-jarang, ya gue kurang oke juga gitu. Karena beda banget rasa di pro ya. Maksudnya gini, dia bukan jadi takut enggak, tapi jadi nggak di situ mainnya, gitu aja. Jadi kayak kok nggak ada di, kok nggak coba pull up gitu. Marah keluar dari kemampuannya ya. Iya. Kalau Kan sering ini tuh pemain gimana? kayak gitu tuh. Firman. Firman, Wow. nanti dulu lah. Apa lu bilang, Mas? Nanti dulu lah. Nanti dulu ya. Kenapa, boy? Nanti dulu lah. Firman kayaknya tuh di Dewa apa ya? Korban. Ngerti nggak lu? Maksudnya buat jaga pemain asing, udah Firman dulu aja gitu. Korban. Oke, ya. Tumbal. Firman dikorbanin buat foul-nya banyak, nanti Jadi baru yang tumbalin. lain. Firman sejauh ini juga nggak banyak poin, dia cuma ya buka peluang buat yang lain aja, bukan dia yang ngolah, bukan dia yang apa, dia buka ancaman aja di bawah. Kalau semuanya mepet ke dia ya udah baru yang lain yang bekerja. Iya. Ya gue sih pribadi agak sulit emang ya nunjuk big man gitu karena ketika ya untungnya ini masih di level Asia Tenggara gitu. Di level Asia Tenggara yang mana nama-nama disebut tadi tuh ya menurut gue juga masih bisa bersaing lah. Vincent, terus kemudian Julian, siapa tadi tuh? Calvin, Pandu. Calvin termasuk Nixon gitu. Jadi masih bisa oke lah gitu. Tapi memang kalau ngelihat Filipina, kemudian siapa tuh? Vietnam, kemudian Thailand kan kayaknya when kita ngomong big man, they are really big gitu. Nah, nggak hanya secara badan, secara postur gitu, tapi secara skillnya juga oke gitu. Nah itu yang Bapak Junmar Fahardo gitu kan? Waduh, itu kan Junemar kan. Nah, piring-piringnya tuh boy dimakan kayaknya tuh. Enggak, kalau update makan tuh cuma padahal makan nasi sayur bayam sama ikan tongkol gitu, tapi anjay kalau di lapangan kita jadi ikan tongkol ya. Itu yang diupdate boy, yang nggak diupdate steak enak-enak tuh dia makan. Enggak, hidupnya beneran di pinggir-pinggir laut gitu. Lucu kok kalau lihat IG. Iya menarik ya bang. Kayak emang orang daerah banget gitu, tapi dapat gift dan emang luar biasa sih, jadi kembangin diri. MVP ya kalau nggak salah di turnamen apa kemarin ya? Iya sempat kok. Maksudnya yang mungkin big man paling bagus mereka so far sih dia ya, meskipun kayak Japet Aguilar pernah main di Summer League kalau nggak salah, tapi kan kayak itu cuma leaping ngedang-ngedang doang gitu loh, yang skillful tuh kayak si Junemar. Japet mah main 4 lah. Sama Asia sih tahu lava anjir. Biasa aja gitu loh kayak lihatnya kalau si Japet tuh. Tapi publik harus tahu juga ya, maksudnya jadi potensi kita bermain di SEA Games ini tanpa Marquis dan Derrick sangat besar ya. Iya. Gitu ya. Karena kan Derrick kemarin seperti yang kita tahu
uh, sempat kolaps selang kan, terus operasi, ya masih kemungkinan untuk main sangat-sangat kecil. Begitu pula dengan Marquis yang cedera di bahu kalau nggak salah. Ada baru lagi cederanya di bahu sama di mana gitu, tapi ya gitulah pokoknya peluangnya tanpa mereka berdua kecil. Tapi kalau kayak gitu, kalian berdua manggil Leicester nggak? Gua kalau misalnya boleh ini ada Bin, gue panggil Leicester. Ada apa namanya? Ada boleh bebas gitu. Naturalisasi. Jadi kalau ada Anthony Bin, terus gue rasa sangat baik manggil Leicester gitu untuk bantu, karena barangkali bisa jauh lebih baik gitu. Komunikasi, kekompakan timnya, skill offense sama defense-nya jadi gue berharap melihat sesuatu yang berbeda Leicester main ketika ada yang barangkali ada satu pemain yang se-eksplosif dia gitu. Karena kita lihat kalau di luar dia main kan, ketika ada satu tambahan eksplosif gede itu dia kayak buas lagi gitu orangnya. Si Binnya. Ya kalau Bin. Leicester. Si Leicester kan kalau main di mana? Korea ya. Korea. Itu kayak jadi eksplosif lagi gitu, rebound belasan, poin double digit. Jadi gue sih pengen ya, mudah-mudahan dia bisa. Apalagi jika Derek sama Bolden berhalangan gitu. Apalagi jika juga si Jawato bisa datang. Cocok tuh ya. Harusnya sih ya kekuatannya oke lah gitu. Lu gimana Dim? Mau nggak ada Leicester Dim? Mau nggak ada Leicester? Tapi kalau dari sudut pandang gue ya, Leicester tuh kenapa bisa kayak gitu di luar nggak di kita? Karena sistemnya, menurut gue. Menurut gue pelatihnya, sistem pelatihnya. Iya, karena mainnya kayaknya Leicester disuruh di dalam gitu, padahal Leicester ya salah satu dia menyebut dirinya adalah Chris Bosh. Iya. Dirinya adalah Chris Bosh gitu. Lo gimana Dim? Sebenarnya dia belum pernah kan sama Coach Milos ya? Belum. Sama Coach Toro terus kan dia ya? Coach Toro ya. Ya boleh lah, boleh lah dicoba boleh. Siapa tahu Coach Milos tahu ininya ya, tahu formulanya buat dia ditaruh di tempat mana, atau Vincent main bareng sama dia, Vincent suruh di dalam. Ya. Yang outside-nya. Ya biar nggak kelamaan. Halo Jeremy, tolong ya Jeremy ya. Itu Leicester Prosper. Oke, sip. Kita benar nasional. Forwarda. 3-4 forwarda siapa kira-kira? Dimas katanya mau Pak Koming katanya. Jangan, Oi. Seriusan? Oi, Caleb. Oi, Caleb. Caleb gue taruh 4 deh. Oi, Caleb, Reza gue mainin 4 juga. Itu dulu deh. Drian? Iya, Lau bagus sih Lau. Tapi emang dari dulu ya. Iya, Lau itu panggilannya. Laurentius. Iya, gue cari di mana bagian nama ada Lau-nya ya. Lau tuh dari dulu emang selalu soft touch gitu kalau di bawah ring kan, di area-area deket ring gitu tuh soft touch gitu. Jadi kalau misalnya emang mau main lebih di inside pakai Lau. Kalau main di luar pilihannya Caleb sama Juan sih ya. Caleb sama Juan Lauren. Itu Caleb Juan Lauren. Laurentius tuh gue tuh selalu takjub ketika dia nembak hook ya, dia nembak ngelepasin tembakan tuh bagus gitu. Tapi gue nggak tahu ya, dia menguasai bola untuk apa ya, tenang terus buka ruang ke teman-temannya. Gue nggak terlalu, dia tuh eksekutor akhir yang sangat baik gitu. Menurut gue ya, di posisi setuju gue di dalam gitu. Tapi ketika dia membaca game, terus bagaimana posisi dia yang membahayakan lawan itu membuka teman-temannya terbuka tuh gue nggak terlalu lihat loh. Gimana, Boy? Iya. Kayak dia tuh kan dribblenya juga nggak bagus-bagus amat ya? Iya. Karena opsi terakhir memang sih opsi terakhir, dan gue juga nggak berharap sama dia buat defense sih. Defense dia sih pasti apa ya? Nggak terlalu. Gue nggak ngeliat dia good defender juga sebenarnya. Makanya gue masukin Reza kan. Karena Reza yang bukan yang spesial lah ya. Iya, tough buat itu semuanya, buat
ngacak-ngacak, ngobrol, tabrak-tabrak Reza. Tapi kalau Oi memang ya gue spesialnya karena dia sering dapat offensive rebound dan finishing di bawah itu persentasenya lumayan tinggi menurut gue ya. Dia hook berapa kali, kemungkinan bola poinnya tuh banyak. Itu yang gue lihat dari Oi. Kalau buat dia kayak dapat bola post play main-main jarang banget. Dan dapat bola offensive rebound ya langsung finishing buat dia. Finishingnya dia tuh buat gue takjub gue. Iya. Entah dia hook langsung kering atau dia pantul papan gitu. Iya. Gitu cocok. Iya. Buat play one on one low post kan atau mid post kan jarang ya. Kita lihat ya. Kalau gue dikit komentar, Reza gimana Adrian? Oh iya, apa gitu? Gue di musim ini kan 3 poinnya makin kecil ya, jadi gue agak bingung gitu kalau mau naruh dia, karena kan emang kayak ditaruhnya lebih ke beberapa kali saat beberapa kali Dave nyoba dia di 5 kan, saat dia main small ball gitu. Jadi misalnya Yuda, Brandon, Indra, terus Alan sama dia gitu, sama Reza di 5 gitu. Jadi kan jadi lebih banyak di dalam sekarang. Suka read-nya juga cukup oke. Tapi kalau di 4 nggak tahu sih, gue kurang oke sih. Mending maksudnya jadi di 5 juga, jadi kecil juga. Kalau gue gitu. Maksudnya kalau lawan pemain gede pun ya udah biasa juga lama-lama kan gitu. Pemain timnya dia apalagi punya Jared Shaw itu kan. Jared Shaw kan hampir 7 footer rasanya dan cukup solid gitu. Pemainnya cukup solid inside outside. Gue rasa Reza harusnya sudah cukup konten lah tentang menghadapi pemain seperti itu. Gue lebih suka dia di 5. Di 5 ya. Gue tuh di IBL musim ini gue berapa kali menangkap ngelihat Reza itu ketika lawan nempel banget si Yuda. Terus siapa lagi yang suka jadi bawa bola di mereka? Brandon ya. Brandon. Gue berapa kali ngelihat dia bawa bola tuh dengan cukup baik dari area defense ke offense. Walaupun cuma 2-3 kali 4 dribble gitu, kutuk. Yeah. Bagaimana dia ngelindungin bola sambil dribble, membuat gue berpikir ini Reza kalau serius benerin dribblenya bisa jadi apa ya, pemain yang luar biasa gitu. Yeah. Jadi apalagi dia sudah punya modal menembak gitu dan makin hasil menurut gue di musim ini. Iya, itu dia. Jadi tinggal Rezanya gitu. I think kalau misalnya dia bisa serius menambah ke tangkasannya, skillnya dia, nggak hanya di SEA Games ini dia bisa potensi kepilih, tapi dia akan langganan seterusnya gitu. Usia berapa sih? 25 ada nggak? 27 ada nggak? 95 kok. 95 itu berapa jadinya? 95, 96 ya. Jadi 27, 28. I mean like, itu potensi banget gitu Reza. Ada lagi nggak yang lain? 3-4 nih. Gua suka kalau semoga aja sih ya. Maksudnya ngambil yang sekalian baru gitu supaya karena di 3 menurut gue ya. 3 ya 3-4 lah. Ya kalau lebih ke kayak mana tadi siapa namanya? Jali itu siapa? Rizal Falconi atau sama temennya yang masih muda sekali nih, Anto anak West Bandits tuh. Maksudnya kayak misalnya kayak kata Dimas tadi ya, misalnya untuk seleksi gitu kocak juga sih kalau misalnya dia dicoba gitu. Soalnya kayak kemarin nih gue nanya kan ke Negas tuh, kenapa kok Anto main gitu. Saat tahun lalu dia tuh main cuma 7 kali, 3 menit per game. Kenapa kok Anto ini bisa main gitu. Tadi dia pemain gue cedera semua. Gue coba dia, dianya bagus. Sekarang semua pemain harus compete lawan dia. Silakan dicoba gitu. Dan ini pemain juga ambil 3 point kemarin oke. Terus pemain yang ngeselin lah. Kayak dia kan orang Makassar kayak Hari. Orang Makassar kayak Hari gitu kayak ada takut-takutnya gitu lah sama orang. Ya udahlah, ini kan orang-orang yang dalam tanda kutip pain in the ass gitu lah, yang biasanya bikin sebelawan, ini boleh-boleh juga sih coba kayak ginian gitu. Kalau kata gua. Tapi kalau yang tadi satu lagi apa? Nggak, obrolan kita ini tidak menegasikan bahwa yang tradisional selalu kepilih kayak misalnya Sandi Ibrahim itu tetap ini ya. Iya. Sandi Ibrahim, terus Juan, lalu siapa lagi ya? Sandi, Juan, Afan lah ya. Afan? Ini apa nih? Yang kan beda posisi juga, tapi. Ya 3 lah, masuk 3 lah. Ya. Ya kalau 3 sih gue pilih ya tadi ya, kalau yang keempat tadi ya, kalau yang utama sih kayak Juan tadi ya. Kemudian kalau yang 3 ya Caleb
Caleb, Sandi Ibrahim sama Ikram mungkin. Caleb, Sandi Ibrahim, Ikram. Kalau mau cari yang lebih muda lagi si Aldi kali ya, dicoba. Ngomongin Caleb, menurut kalian kenapa Caleb tuh sulit sekali dipanggil ya? Jarang dipanggil gitu. Jarang. Terakhir Caleb si Games. Kalau sama Coach Toro main terus. Sama Toro main ya? Oh iya benar nih. Main terus cedera. Terus cedera. Iya cedera waktu cedera. Cartilage itu. Sebelum Cardwell kan ikut dari 2019 dia MVP itu dipanggil terus. SEA Games ikut, penyisian FIBA Asia Cup ikut, Indonesia Patriots pertama ikut, terus cedera nggak ikut. Ya. Siapa lagi? Pemain 3 ya? Gue sih 3 itu tadi. Ya Caleb, siapa? Caleb, Juan. Bener ya? Bukan. Tadi kan gue ngomong siapa sih? Caleb, Ikram. Caleb sama Juan Lauren. Sandi Ibrahim. Juan, gue tadi, Sandi. Gue taruh Juan di 4. Kalau Ikram, menurut lu Ikram pasti kepilih atau enggak? Bisa jadi enggak loh. Bisa jadi sih gue. Bisa jadi apa? Bisa jadi iya atau enggak? Kepilih. Bisa dikepilih. Menurut Adrian bisa jadi enggak tuh. Kenapa bisa jadi enggak, Boy? Karena akurasinya tidak dari luar belum sebagus itu. Yang pertama, kemudian drive-nya, gue suka kalau untuk tim yang baru lihat mungkin nggak akan tahu, nggak akan ketebak Ikram kayak apa. Tapi untuk 1 kali 2 kali game, rasanya mereka sudah bisa kontin. Jurusnya masih belum terlalu banyak. Karena gini, jurusnya banyak caranya, tapi efisiensinya belum sebesar jurus utamanya dia gitu. Apa jurus utamanya? Ya misalnya yang dia drive, terus dia 1-2, terus dia floater, kayak gitu. Terus dia spin, itu sebenarnya jurus utamanya 2 itu. Bahkan itu lebih bagus daripada dia drive biasa ke kiri sih menurut gua. Boleh nggak gue bilang gini tentang Ikram? Bahwa bahkan jurus utamanya pun belum sebagus itu gitu. Apalagi kalau kita ngomong level luar ya. Iya. Ya kan belum teruji juga ya. Ini kan juga, ya. Saat sebelum kita take podcast ini kan Ikram dipanggil timnas 3x3 tuh. Gua nggak tahu tuh itu konsepnya gimana. Kalau masuk Ikram Mas ya? Masuk gua. Karena ya gua sih ngelihat individu perkembangannya dia memang maksudnya dari season ke season ini dari SMA. Dari SMA. Season ini yang gua takjub adalah yaitu masalah floater spin sama dia. Kalau NBA itu kayak Kyrie lihat orang blok udah persis depan matanya, dia bisa ganti arah naruh bolanya di mana. Nah itu bukan gue banding sama Ikram, enggak. Maksudnya Ikram bisa melakukan itu yang gue nonton kemarin di Surabaya. Dia dari samping bisa naruh bolanya bounce, maksudnya pantul papan. Dia tahu sudut-sudut buat finishingnya. Sekarang ini yang gue lihat di season ini daripada sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Season sebelumnya nggak ada. Jadi perkembangan yang gue lihat di season ini yaitu dia makin poin paling banyak dia nggak sih di BPJ? Lokal, antara dia Manuke. Nah, itu 2 itu ya. Ikram sih menurut gue bisa bersaing. Bisa kepilih juga. Ya. Oke, sip. Ada lagi kita yang celah yang kira-kira masih bisa masuk? Ikram 242 poin. Ikram kan poin per game 12,7, Nuke 12,4. Cuma kita nggak bisa lihat ya Ikram mostly poinnya dari mana ya? Kalau di website-nya IBL nggak bisa. Tapi kalau gua sih ngeliatnya inside sih. Iya inside. Kalau 3 poinnya di top sama. Ya pokoknya di area middle semua sih. Rata-rata di middle. Gue pemain-pemain kayak Ikram tuh gue selalu berharap pertama lantunannya bagus, kedua adalah mid shot-nya juga harus lebih tajam. Jadi nggak bisa ngandelin penetrasi doang. Di sini kita bisa gitu, tapi gue selalu bilang, lo kalau mau jadi pemain hebat, patokan lu tuh yang di luar gitu. Dengan penetrasi seperti itu lu bisa masuk nggak di luar gitu? Lu bisa nembus nggak? Gue sih ragu gitu. Gue sih ragu dengan cara lu mendribble, cara lu power lu gitu. Gue ragu lu bisa tembus. Tapi kalau lu punya jab step, lawan ketipu, fake, lu nembak lu bagus dari area mid, itu menurut gue akan jadi membuat nilai tambah yang luar biasa gitu. Apalagi kalau akurasinya bagus. Ada lagi nggak? Udah kalau posisi 3.
Kalau 1-2 rame soalnya kita di posisi 1-2 nih. Bunuh-bunuhan. Ini pertanyaan gue langsung nih kepada kalian berdua. Aldi bisa nggak? 3. Apakah kalian berdua masih akan membawa Prastawa? Ya bawa lah kalau gue mah. That's a good question. Ini bukan masalah bagus gak bagusnya Pras sih menurut gue. Maksudnya kayak lebih ke kapan yang juniornya step up. Menurut gua. Ya itu yang ada di kepala gua, exactly itu yang ada di kepala gua. Apakah Pras sudah waktunya diregenerasi? Kalau gua as a public selalu ngomong, lu kalau mau menang ya naturalisasinya semua. Nah itu di otak gue ya. Kalau mau menang ya bawa Pras gitu di otak gue. Kalau gitu. Iya, kalau gue itu otak gue ya. Oke. Di otak gue gitu. Kalau lu mau menang ya bawa Pras. Kalau orang-orang bilang kan, lu nggak usah malu-malu lah timnas. Sudah tahu tim lu kayak gini ya naturalisasi aja semua ini bawa. Nah itu kata orang. Apalagi buat basket kita nih paling bergengsi SEA Games ya. Iya. Gitu sih kalau gue. Ya. Itu emang pertanyaan tricky sih kan gini. Pras tuh memiliki sesuatu yang belum dimiliki atau bahkan mungkin tidak akan dimiliki oleh pemain-pemain lain khususnya pada saat nembak gitu. Tapi kalau ngomong akurasi, gue tuh mikir kayak misalnya siapa tuh Hans kan beberapa game akurasi bagus nggak sih Hans? Tapi kan beberapa game tuh kayaknya cerok mulu gitu. Gue nggak lihat statistiknya. Ya, tapi beda catch and shoot aja. Iya betul. Kan Cuman dia catch and shoot. Jadi dia nyari posisi dan catch and shootnya Hans juga. Nggak, maksudnya kalau harusnya Yuda nih next in line-nya tuh pasti next in line-nya Yuda, Widi, Yesaya, Elgi gitu. Kalau Arigi kan posisi 2 tuh, posisi 1 lah. Iya. Kalau Arigi kan udah tepat nunggu di belakang Bram aja gitu. Ya, Bram ya. Udah pasti masuk. Ya itu sih kalau gua ngelihatnya. Kalau Adrian kan lebih ngelihat ke sisi itunya. Gua ngelihat pertama ya tembakannya gitu, masih ngelihat tembakannya. Kalau dari sisi tembakannya memang si Hans hanya ngelihat nembaknya doang tanpa ngelihat prosesnya, dia catch and shoot. Ya butuh bantuan memang kalau Hans ya untuk bisa seperti itu, apalagi Hans tidak seperti Stephen Curry yang lincah lari kemana-mana nyari posisi gitu. Dan bukan pemain muda ya. Seumur gua. Jadi PR sih untuk nyari penggantinya ya dan tapi menurut gua kalau berani nyoba coba. Karena gini, tahun ini itu menurut gua peluangnya cukup berat menantang. Full revenge si Filipina datangnya, Kamboja terus Vietnam juga semangat banget gitu. Bukan mengecilkan peluang kita ya, tapi kalau mau nyoba sekarang gitu. Nyoba sekarang. Jadi ya bisa aja ya Pras. Di sisi lain Pras sudah dapat semuanya. Maksudnya gua rasa Pras sudah cukup dewasa untuk ngasih kesempatan adik-adiknya untuk maju gitu. Siapa yang bisa gantiin dia ya siapa yang bisa bawa bola lebih baik daripada dia, mungkin Widi. Siapa yang bisa nembak lebih bagus daripada dia, barangkali Yuda. Habis menang 3 point contest. Kalau Yuda sih, kalau kata gue sih no question ya Boy ya. Iya maksudnya, kalau antara Yuda sama Widi itu tinggal diadu sih menurut gue. Kalau gue sih malah barangkali kalau gue spotnya Yuda udah relatif aman, Widi gantiin Pras misalnya gitu. Kalau gue ya. Ini perlu Hardi tahu juga. Sebelum ke Hardi, perlu dikasih tahu juga kalau kemarin Coach Milos bilang Bin bakal main sebagai shooting guard. Oke. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kok di beberapa game terakhir dia di Patriots kemarin dia tuh nggak bawa bola banyak, yang bawa bola si LG. Jadi emang karena Bin tuh diminta jadi shooting guard. Kalau Hardi, gua sih kayak udah Pak Hardi bisa fokus untuk ke klubnya dulu. Nah gini, Hardi sama Pras, gue lebih ke Hardi yang udah dulu dah. Si Pras masih bisa diolah lagi gitu. Karena Hardi masih banyak backupnya. Kalau yang main kayak Pras, ya baru Yuda. Ya. Gue mau tambah 1 point guard lah, Dava lah, tolong. Siapa? Dava. Oke. Good seleksi. Boleh. Oke. Gue tuh ada beberapa, kalau pemain-pemain kayak Dava,
pemain kayak Dava, termasuk Ikram gitu. Siapa lagi ya? Dava, Ikram, mungkin juga termasuk Reza. Ayo bantu mereka, cariin pelatih yang jago banget gitu, yang bisa melihat kekurangan mereka di mana dan bagaimana ngebentuk mereka jadi pemain hebat gitu. Jadi kita sudah melihat potensi mereka nih semua nih, beberapa pemain Indonesia. Jadi kalau ngomong bakat, kita semua berbakat gitu pemain kita menurut gua. Tapi pada satu titik, ya udah di situ gitu, nggak ngembang-ngembang lagi. Oke, jawabannya ada nih sebenarnya. Ah. Jawabannya, kalau lu mau bentuk anak-anak 3 ini yang lu bilang tadi, mereka harus berada di satu tempat, di satu training camp, yang orangnya itu aja tanpa dia harus balik ke timnya dulu saat mau kayak begini. Ya. Karena peran mentalitas kota per kota di Indonesia sama lawan-lawan yang lu hadapi di tim dan bukan di tim lu berbeda menurut gua. Itu salah satu benar, itu salah satu benar, gue setuju. Contoh lah misalnya ya, ini bukan mengucilkan ya, Dava di Surabaya, lu suruh nih datang nih seleksi, bisa jadi dia nggak keluar atau apapun itu. Iya. Karena lu nggak pernah di situasi itu. Iya. Kalau lu udah mengenal dia 2 minggu, 4 minggu, udah tahu nih pola-polanya kayak gimana di tim nasional atau di TC itu, harusnya ya menurut gua, ya mata gua ngelihat dia harusnya sangat bisa berubah mainnya secara mental, psikis, karakter. Itu bisa banget. 3 ini yang lu bilang tadi, gua bisa bilang itu Reza, Ikram, dan apa tadi? Dava. Gue tuh pengen pemain-pemain seperti tiga itulah gitu. Mereka sudah terlihat berbahaya sejak mereka triple threat gitu. Megang bola tuh udah sangat mengancam gitu. Dia udah tahu mau ngapain gitu. Jadi ini cara jab step yang benar sehingga buka ruang. Terus ketika jab stepnya berhasil, dia sudah tahu mau mutusin mau ngapain. Itu seberbahaya itu gitu. Gue pengen pemain-pemain kita. Ketika dia melakukan dribble, dia lepas bola dribble, itu dia udah tahu mau kemana, dia mau harusnya penetrasi gitu. Untuk nembak pilihan pertamanya gitu. Sudah seberbahaya itu. Bayangan gue gitu. Kalau lihat Dava liar menurut gue, tapi ada gitu. That's like a raw, good material, tapi nggak ada yang tahu mau diapain gitu. Dan harus dia apain, gimanain caranya tuh. Ya kalau kata Dimas, pindahin ke satu tempat, jadi apa sendiri. Contoh paling bagus ya Derek lah gitu ya. Keluar 1 tahun, tiba-tiba langsung kinclong, mengkilap, dan lain-lain gitu. Menurut gue beberapa pemain tuh perlu dikasih seperti itu. Dan menurut gue selama dia masih 30 tahun ke bawah, dia mereka terlambat. Kalau dianya sendiri mau ya, dan ada kan. Menurut gue begitu. Siapa lagi ya? Di shooting guard, Abraham, Arigi. Kalau gue kepikiran ya, maksudnya terlepas Juan tadi dari foto-fotonya apa? Juan 3 ya? 3. Juan Lauren gue di 3 atau 4. Kalau Sandi 3. 3, oke. Posisi 2 tadi Abraham. Karena saat ini Abraham, Arigi. Kalau gue mengeluarkan nama Nuke bagaimana? Waduh. Nuke musim ini kayak tadi gue bilang ya, 12,4 poin per game. Ini Nuke nih yang gue lokal. lihat ya, ini yang gue lihat sebenarnya Nuke tuh udah nothing tulus sih di BPJ itu. Menurut gue ya mainnya lepas aja gitu, nggak ada beban, nggak ada apa-apa. Lu lihat, gue pernah lihat lawan apa tuh Adrian, dapat bola asli ditembak terus sama dia, nggak peduli dia. Dapat bola, mau dia orang pertama yang dipasing, ditembak sama dia. Itu nothing tulus. Tembakannya juga lagi berubah formnya. Iya. Dia lagi nggak jumping terus dia. Iya. Nah itu yang dia lakukan terus selama seri ini ya. Nah itu yang kalau buat di timnas takutnya ya. Nggak masuk ya karena nggak kesut terus ya. Nothing tulus dan nggak beban, nggak ada target gitu loh Adrian. Iya. Jadi di timnas kepanggil ya gue juga. Ya itu takutnya gitu. ya udah gitu. Akhirnya ngasih kesempatan yang lain nggak ada. Iya. Sorry ya Nuka ya. Nuka tuh seangkatan Bram umurnya. Iya benar. 95 kan 95.
Lo gimana kan? Masih kepikiran? Iya, ada masuknya sih gitu. Cuman emang harus ada yang ngarahin gitu ya, menurut gua. Harus ada yang ngarahin. Nggak boleh senating tulus itu juga gitu kalau dibilang. Tapi di liga dia senior loh itu. Ya senior lah, senior. Ya iyalah. Seniornya tuh nanggung, Nuka tuh ya karena sering nggak tampil gitu. Itu nggak. Umur karir panjang, tapi sebenarnya jumlah performanya, jam terbangnya nggak sebanyak itu juga kayaknya di Bandung. Ini ada lagi pemain yang 12 poin plus ya. Tadi Arigi udah Nuka ya. Rio DC. Rio DC enggak sih kayaknya. Oke. Ya, kurang. Itu 12 poin per game, 12,8. Rio DC itu belum pernah main sama teman lain ya, selain di situ ya, di WB ya. Belum. Kan ini baru musim ketiga dia. Ya, bukan di WB terus. UPH ya? Enggak ya? Enggak lah. Gua nggak tahu Rio tuh lebih tua dari semuanya sebenarnya. Rio tahun ini 30. Ya. Terlambat masuk bukannya Rio tuh ya? Iya. Macam terlambat masuk. Namanya harum ditarkam. Iya. Ditarkam seperti Bapak Sam. Tapi akhirnya Rio ikut sini. Ikut pro. Ya. Rio tuh bagus nggak bawa bolanya? Gua nggak tahu ya. At some point di level lebih tinggi, lantun bola tuh jadi sangat penting menurut gua. Dan di kita tuh nggak banyak gitu yang bisa melakukan itu. Gitu. Jadi gua nggak tahu ya. Kayak ngelihat waktu FIBA Asia Cup, like, semua pemain Jepang tuh jago dribble gitu. Semua. Yeah. Jadi semua pemain tuh jago dribble gitu. Jadi tinggal mau switch peran tuh mudah sekali. Nah, di kita nih kan ini dribblenya gak bagus, tapi boleh lah ini. Pelatih siapa yang bilang you are good at everything but not very good at everything gitu. Siapa yang bilang waktu itu, Adrian? Lu ngomong sama pelatih? Lupa gue. Pemain lu tuh pokoknya bagus, gitu. Enggak, little bit of everything. Little bit everything. Nah, bener-bener little bit gitu. Jadi maksud gua harusnya setiap pemain tuh ya udah punya kemampuan lantun bola yang sangat baik. Oh, Dave. Coach Dave ya. Dave. Ada lagi nggak Mas Adrian? Ini pertanyaan juga lagi nih. Apakah Arki masih di bawah? Gak usah lah kata gue. Bawalah bantuin Milos. Bantuin Milos? Iya. Jadi pelatih. Tapi gue setuju Arki jadi pelatih. Pelatih gue setuju. Gue bahkan pernah ngomong personal sama Arki di Bandung. Arki itu harus ngelatih. Lu harus ngelatih adik-adik lu tuh ada sesuatu yang lu punya yang orang-orang Indonesia tuh nggak tahu gitu. Lu tuh jadi pelatih. Gitu. Pelatih individu ya, pelatih individu. Individu, iya. The way he handle the ball. Setuju ya, berarti ya. Melatih ya, bantu Milos ya. Iya. Gak ada yang ngerti loh, maksudnya sekian banyak tahun dia di sini, gak ada yang ngerti cara stop dia gitu. Di kita gak ada yang ngerti, tapi kan kalau di luar kan diketawain gitu ya. Nah, pasti gak ada yang bisa stop Arki. Gitu, menurut gue pelatih. Setuju gue kalau jadi pelatih. Oke, berarti Pras, Yuda, Widi. Ya. Satu nama yang belum kita sebut. Dam. Ya, Dame. Ya harus lah Dam. Nah ini satu ya saya. Ya saya nggak ada yang ngomongin nih. Makanya ya saya ini kan udah ada 3 nih. Mau bawa 4 point guard. Itu makanya kenapa gue nanya kenapa harus ada Prastawa apa enggak? Karena ini akan jadi krusial momen kita. Maksudnya Yuda tuh muda tapi nggak muda-muda amat sebenarnya. Sama dengan Widi. Widi kan 97, Yuda 98. Ya saya masih muda. Ya saya tuh 2000 atau 2001. Jaraknya lumayan nih mereka bertiga. Nah, kalau gue disuruh pilih Pras atau Yesaya, gue Yesaya. Give him a chance. Give him a chance ketemu pemain-pemain yang lebih kuat daripada IBL. Oke, kalau kayak gitu Pras kita tidak bawa, berarti siapa point guard utamanya? Yuda atau Widi? Yuda dan Widi. Itu kan ganti-gantian. Iya. Yuda dan Widi kan ganti-gantian. Kan nanti kalau sudah dimatiin ya ada Bin kan, Anthony Bin katanya disuruh posisi. Iya. Berarti kan
Pras, Strip Yesaya, Yuda, Widi, Anthony Bean, Bram, Arigi, tadi siapa lagi shooting guard? Gak ada lagi ya? Udah, Sandi Ibrahim, Caleb, Juan Lauren, 8. Tadi Reza disebut belum? Belum, Udah ya? Laurentius Stephen Oe, Ikram. Reza. Oh, Ikramnya belum ya? Ikram, Dabdiane, Julian, Vincent. Vincent, Lester. Itu 17 orang nih. Banyak banget kita bawa orang. Nah, udah tuh masukin TC dulu boy, masukin TC dulu. Iya, itu maksudnya. Berarti cuma berapa persen yang Patriot di IBL ini ya? Ya emang gak ada gunanya, musim ini. aja Patriot. Kacau. Enggak, karena satu, Dim. Karena mayoritas pemainnya adalah small man. Tapi mereka ngalahin Dewa loh. Nah, iya kan, makanya kita nggak bawa pemain Dewa kecuali Caleb kan? Gimana sih? Kan kita nggak bawa pemain Dewa kecuali Caleb doang. Caleb 18 poin per game. Caleb ini rataan poinnya aja udah kayak pemain asing. Ini ada nih. Tiba-tiba nih semua nih ada satu nama yang tidak kita sebutin, tiba-tiba ting muncul dipanggil 1 dari 12. Siapa menurut lu? Gua Saverius. Serius. Gua jangan-jangan ini Wisnu Saputra. Waduh. Gua sih kayaknya ini karena dia suka big man dan juga suka pemain yang nggak bisa shooting, kayaknya sih Govin, oke. Govin. Tiba-tiba muncul aja gitu, Govinda gitu. Oke. Jangan-jangan ya, tapi. Ya. Apa ya? Ya mudah-mudahan bisa compete ya, bisa. Iya. Bisa. Kita nggak pesimistis nggak, karena kita juara bertahan dan semua peserta SEA Games tuh akan meneropong kekuatan kita akan seperti apa, dan kekuatan kita 2 tahun lalu adalah peraih medali emas. Ya, dan kita berubah gitu loh, dari tim yang ingin menyodok ke atas jadi tim to beat gitu. Itu ya, tim yang disasar semuanya. Iya, it's not easy untuk mentally ya. Atau karena biasanya kan akan terkejut gitu kan, misalnya lawan kita kayak ya lah masih seberapa sih Indonesia gitu. Kalau sekarang kayak semuanya kayak ya ini gue langsung pengen kalah, pengen gas dari awal gitu. Ini pertama kalinya kita di posisi itu, pertama kalinya kita datang sebagai juara bertahan, it's not gonna be easy. Ya, karena kalau ngelihat komentar kita di Instagram beberapa kali mengunggah tentang SEA Games dan pemain naturalisasi, lalu kemudian ada rumor bahwa bebas, hanya syarat paspor doang. Ya nggak tahu kayak Kamboja gitu, tau-taunya. Oh banyak. Karena tuan rumah. Di 2019 dia bawa pemain namanya Joe Hope. Nah, ini pemain divisi 2 NCAA waktu itu, udah lulus. Waktu itu di 2019 Filipina itu dia sekali game bikin ada yang 40 poin. Ya. Average-nya waktu itu 27 poin per game. Dia main cuma 4 game kalau salah. Ya, itu kan baru satu tuh. Kalau misalnya dia datang 3 atau 4 gitu kan ya. Banyak banget. Dan waktu di 2019 tuh dia kayak bawa 5 pemain yang dari Amerika. Dan kayak ini tau gak, kayak mas-mas biasa basket di pinggir jalan gitu, tapi ya jago-jago aja gitu anjing. Karena kalau pemain aslinya kita udah lihat ya di Bali kapan hari. Iya. Kayak kecil-kecil semua gitu. Maksudnya skillnya juga ya so-so lah. Ya. Gitu. Cuma kita bawa inilah Joe Johnson. Anjir, Joe Johnson. Ngapain? Udah timnas Amrik, udah pernah bisa. Udah buka jualan pizza. Nggak, terus Vietnam juga bakal bawa semua lagi. Yang kita nggak tahu nih, apakah mereka nemu pemain baru lagi atau enggak, itu yang kita belum tahu ya. Karena jangan-jangan si Juzang juga dibawa lagi. Juzang yang mana? Yang beneran. Juzang yang di Jazz. Iya, Johnny, iya. Jazz, iya. Jangan. Kita nggak tahu tuh, gue cari ini warga negaranya apa, jangan-jangan ganda gitu. Oh, emang ganda kayaknya. Tapi juga kan, tapi Jazz di bawah bisa nggak lolos playoff ya. Bisa jadi. Bisa nggak lolos playoff. Jadi kalau nggak lolos playoff. Terus, tapi Mei masih reguler nggak sih? Udah selesai. Ini udah hampir selesai sih harusnya. Udah selesai ya. April lah selesai ya. Playoff. NBA musim reguler.
Iya, playoff-nya Mei berarti. Mei Juni, kelarnya Juni. Gue tuh senang ini agak keluar Johnny Juzang masuk di Jazz. Gue nonton beberapa game Jazz setiap dia masuk itu bagaimana pelatihnya Jazz kasih kesempatan sama dia. Ada yang field goals-nya cuma 1/4, tapi kemudian ada satu game lagi 2/2 gitu, 4% tuh cuma 4 poin. Tapi konsisten gitu, bagaimana pelatihnya ngasih kepercayaan sama dia. Poinnya adalah Jusang, Yuta Watanabe. Terus walaupun campuran ya, siapa lagi yang di Houston, siapa Green, Clarkson, Rui Hachimura. Terus kalau ngomong basket cewek, beberapa waktu yang lalu juga Stephanie Mawuli itu diambil sama New York Liberty. Bisa gitu, bisa. Jadi ini tuh masalah pengetahuan. Ayo kita upgrade pengetahuan kita, seperti Dimas beberapa waktu yang lalu dia ditarik sebagai antek-antek. Jadi nanti kita pelatihan sama pelatih Serbia di Perbasi. Itu tuh jalan yang benar menurut gua. Pelan keras menemukan ramuan. Serbia is the best basketball country in the world. Gitu sih menurut gua. Ya, dan Filipina kalau baca kemarin kayak peluang paling besarnya kayak Brownlee yang main ya. Brownlee. Gila. Itu ngeri banget sih pemain. Ya semoga ya kita bisa kontendiasi waktu di Surabaya waktu itu ABL gue masih sempat ngobrol sih dan punya pengalaman di G League, Knicks-nya G League, dan sampai sekarang di Filipina juga masih ngacak-ngacak. Kemarin waktu penyisian apa tuh ya, qualifier apa ya itu ya, yang Brownlee main tuh juga masih 27 poin gitu, kayak wah susah dimengerti sih emang. Ya gue rasa sih mereka nggak akan tahan diajak-ajak sama publiknya bahwa anjir kita udah selesai nih di SEA Games gitu. Gua rasa akan sangat serius gitu, entah Brownlee, entah Stanley Ramos datang lagi, Kai Soto. Ya. Tapi Yuzang nih USA loh country-nya. Ya nggak tahu. Iya. 22 tahun baru. Hah? 22 tahun. Iya boy. Iya. Lahirnya di sana semua lahirnya di sana semua. Jadi otomatis dapat sana ya, kalau lahirnya. Adiknya juga siapa? Chris ya? Chris itu Jusang. kakaknya. Kakaknya itu kan juga kan main di Harvard atau Princeton. Iya, Harvard semua. Harvard. Kalau dia UCLA. UCLA. Iya, itu Harvard ya. Itu aja sebenarnya kan udah luar biasa sebenarnya si Chris-nya udah luar biasa gitu main. Iya. Ada beberapa kali. Waktu kita lihat sih oke ya, cuma kelihatan lemes aja, nggak atletis gitu. Ya, tapi kalau agak cabi sih menurut gua, kurang atletis. Gua nggak kebayang kalau dia misalnya itu orang harusnya masih bisa lebih berotot gitu. Iya, kalau Johnny sih. Dan jangan lupa Malaysia ya. Malaysia tuh kompak, strong, dan ganggu. Kita SEA Games kemarin diganggu ya Malaysia, bukan pas emas. Iya, yang game ketatnya kita kan Malaysia bukan ya? Game pertama. Iya, hampir gini sama Malaysia kan. Overtime. Iya, Malaysia tuh juga harus hati-hati. Thailand. Oh, pasti. Thailand bawa ini lagi, Tyler Lamb lagi. Wih, ini. Freddy juga mungkin datang tuh. Iya, Freddy masih juga lagi. Sama Moses Morgan. Iya. Udah bawa kelas berarti, pas sudah. Freddy tuh masih jago, kemarin naik di akunnya FIBA lagi. Iya. Sama ini siapa anak lokalnya Canatip Jakrawan. Oh, Canatip main di luar lagi di Jakrawan. Iya, makanya itu yang dulu ngedang Leicester tuh. Oh iya. Leicester, iya. Jadi apa Leicester ngedang dia ya? Leicester ngedang dia. Terakhir dia. Banyak Thailand tuh ada beberapa yang pemain 3x3-nya nggak dia pakai waktu itu. 3x3 di Asian Games dia nggak pakai di situ. Gua rasa bisa muncul tuh. Ya. Itu sih jadi. Ya. Kalau dari keseluruhan, lu bisa simpulkan apa, Adrian sama Dimas? Kalau gua sih harusnya timnas datang dengan semangat yang lebih tinggi lagi. Jangan jadikan ini beban. Yang pertama, yang kedua juga Coach Milos dengan situasi kemungkinan besar tanpa Bolden dan juga Derek harus lebih kreatif juga untuk mengambil pemain-pemainnya. Ya maksudnya anything
harus mencoba banyak hal lah ya untuk tidak apa untuk komposisi pemain dan juga strateginya sendiri, karena so far apa yang gue lihat di Patriots hanya sedikit aja perubahannya, kan mayoritas masih pakai play yang ada di Coach Toro itu. Jadi memang playnya sangat sangat bisa di-adjust dengan mudah gitu loh, tapi ya kalau misalnya TC emang dimulai lebih cepat, gue sarankan sih memang harus diubah dan maksudnya ditambah-tambahin lagi dan menyesuaikan dengan karakter bermain ya. Dan gue harap sih ya itu dengan tanpa adanya Marquis, Leicester ataupun ada Leicester atau enggak, big man kita bisa lebih membantu lagi lah, nggak cuma sekedar ada di lapangan dan justru menjadi handicap. Ya. Gitu. Mas? Kalau gue kesimpulannya kembali lagi ke ekspektasi kita ya. Wah. Ya. Karena ekspektasi SEA Games kita yang kemarin adalah adanya yang naturalisasi dan Derek itu pengaruh banget. Dan di samping mereka berdua, Jawato juga pengaruh banget ya. Menurut gue ya, Jawato tiga itu pengaruh banget. Jadi ya harusnya para pemirsa basket Indonesia ini harusnya mengerti ya ekspektasinya dengan tanpa adanya mereka. Kalau misalnya mereka benar nggak ada ya kan belum tahu kan ya? Apa udah pasti? Belum tahu. Kalau Marquis Derek kemungkinan besar, sangat besar kemungkinannya ya. Karena Derek sendiri pun masih belum melakukan gerakan yang berlebihan. Nah, yang gue dengar kemarin di All Star lagi, kayaknya mereka udah baru mulai latihan ini kayaknya ya, karena kita tahu SEA Games-nya Mei, bener ya, Mei. Ya. Dan nggak banyak pemain Patriot yang ada di IBL ini yang bakal masuk. Jadi lu harus ekspektasinya seperti apa, harusnya mengerti ya, karena jadwal mereka mungkin ngumpulnya nggak terlalu lama bersama, bener dong ya? Kalau lihat jadwalnya SEA Games-nya Mei, mereka baru ngumpul 2 minggu ini. Ekspektasi kita ya harus, ya lu tahu kita memang harus mempertahankan. Jadi kita lihat permainan mereka di sana seperti apa. Gua ini malah nggak kepikiran, lu nggak usah mikirin lah si Filipin mau siapa, bawa pemain 5 naturalisasi udah, nggak usah pikirin. Yang lu pikirin adalah mempertahankan ini segimana effort lu di lapangan, pemain, manajemen, dan pelatih. Itu yang paling harus kita lihat. Jauh ini ya kesimpulan gua, karena yang gue lihat SEA Games sebelumnya, si 3 orang itu sangat berperan besar di tim nasional. Ya. Mantap. Oke. Kalau gue sih biasa, habis puasa soalnya, kalau puasa kan nggak banyak mikir makanan. Ntar lagi buka, boy. Ntar lagi buka ya. Waktunya mikir makanan justru. Ya, gue setuju sama Dimas, jaga ekspektasi bahwa gue nggak tahu gimana menyampaikannya, bahwa kita ini harus menyadari, semua kita basket kita ini, semua ya orang-orang basket kita harus menyadari bahwa ada kompetisi yang levelnya lebih tinggi daripada apa yang sedang kita jalani sekarang di IBL. Jadi gue berharap bahwa semua klub, federasi termasuk liga, bisa punya visi yang sama, bahwa salah satu tujuannya adanya liga ini adalah ngangkat level basket kita. Jangan cuman nyari juara, klub-klubnya cuma nyari juara di antara 16 klub ini saling ngalahin gitu. Tapi gimana ngelihat bahwa harus punya visi yang lebih tinggi gitu, bahwa pemain gua tuh harus, kalau kalimat gue tuh begini, yang gue beberapa kali ulang di Instagram gitu. Abraham itu bisa main di Jepang, maka jadikan Abraham itu sebagai level terendah dari permainan semuanya. Abraham itu paling rendah. Kalau kemarin sebelum jeda musim seri 5, SM bisa menang terus tanpa 2 pemain asing dan beberapa game tanpa Arki, maka disitulah seharusnya level terendah, harusnya Satya Wacana di situ gitu, dan SM harus di atas lagi. Misalnya kalau SM harus bisa di atas lagi, dan semuanya di atas lagi, aimingnya ke sana lagi. Gue tuh
iri. Harapan gue nih iri yang baik ya. Sama pemain-pemain Filipina yang main di Jepang. Mereka jagoan gitu, jadi tulang punggung tim. Beberapa tuh jadi tulang punggung tim yang main di Jepang. Pemain Jepangnya main di Australia buat timnya juara gitu, makanya ikutan juara. Tapi dia jadi pemain penting. Si pemain itu tuh jadi pemain penting, gue lupa Adelaide ke Sydney, jadi juara gitu, jadi pemain penting sih dari Baba itu. Jadi, punya peran besar ya. Peran besar untuk timnya jadi juara. Gitu. Jadi harapan gue itu gitu, semoga kita bisa menemukan nih kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, banyak itu kekurangan ya. Itu bisa dikejar, cari caranya. Gitu sih. Kalau ekspektasi, gue sih selalu menjaga ekspektasi ya. Jaga ekspektasi gitu, jagalah hati gitu. Jagalah hati gitu, karena pada titik ini tuh gue sulit kecewa kalau misalnya tim kayak kita kalah, karena memang ekspektasi gue nggak seperti itu. Tapi kalau menang ya alhamdulillah seneng banget juga, jadi kita dapat emas kemarin. Gitu sih. Sip. Itu ya, selamat berbuka ya semuanya ya. Mas, saya ngomong-ngomong, topi lu asli gak sih Mas? Ini gue bordir di ada tukang jahit dekat sini. Ya, gue curiga soalnya. Nike-nya kayak di gitu. Di TC. Kalau bordir di Nike-nya boy, ada 3 boy. Lu harus kalau yang namanya Nike Classic 4 tuh 4 sama di belakangnya. Allahu Akbar. 5 sama itu. Ini Nike nggak pede banget nih, gue curiga. Zaman dulu dia gitu, karena brandnya belum besar. Oh iya benar. Mantap Dim. Tolong ditutup Dim. Silakan Mas. Jangan lupa. Tambahin Spotify Dim. Spotify ada juga. Oh iya lupa gue. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang. Nyalain notifikasinya kalau mau tahu tayangnya di YouTube. Nyalain notifikasinya. Terus kalau mau dengar, nggak mau lihat muka kita, bosan lihat muka kita, mau dengar suara doang, bisa langsung dengerin di Spotify, gitu kan ya? Ya. Yo, kalimat dan lalu lagi naik motor dengerin kita ya nggak? Naik mobil nggak usah, naik mobil bisa lihat muka kita. Kalau naik jangan motor lihat jalan boy. Oh, jangan. Dan, selamat berbuka. Selamat berbuka. Apa sih? Gua mau latihan bounce pass dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.